Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang percaya bahwa semua buah pasti menyehatkan. Tapi tahukah Anda, tidak semua buah baik untuk semua orang, terutama bagi penderita gangguan ginjal. Ginjal yang sudah rusak sangat rentan terhadap zat-zat tertentu seperti kalium, fosfor, hingga gula alami yang berlebihan dalam beberapa buah. Jika Anda tidak hati-hati, buah yang tampak sehat bisa mempercepat kerusakan ginjal bahkan menyebabkan komplikasi jantung. Kondisi ini seringkali tak disadari. Banyak pasien gagal ginjal yang terus mengonsumsi buah yang katanya sehat, padahal justru memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui buah apa saja yang sebaiknya dihindari, terutama bagi lansia, penderita penyakit ginjal kronis, CKD, atau mereka yang sudah pernah mengalami cuci darah. Yuk bantu edukasi lebih banyak orang dengan menekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mari kita simak 9 buah yang diam-diam berbahaya untuk ginjal Anda. 1. Durian, si raja buah yang berat untuk ginjal. Durian adalah buah yang sangat digemari karena rasanya yang kuat, legit, dan aromanya yang khas. Namun bagi penderita gangguan ginjal, durian bisa menjadi beban besar. Buah ini mengandung kalium dan fosfor dalam jumlah yang tinggi, dua zat yang sangat sulit dikeluarkan oleh ginjal yang sudah rusak. Ketika kedua zat ini menumpuk dalam darah, mereka bisa menyebabkan gangguan irama jantung, kelemahan otot, bahkan kematian mendadak. Selain itu, durian juga mengandung lemak dan gula yang tinggi. Ini menjadi bahaya ganda bagi pasien yang juga mengalami diabetes mellitus atau hipertensi, dua penyebab utama gagal ginjal. Konsumsi durian secara rutin bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan memperburuk kerusakan glomerulus ginjal. Belum lagi efek dari alkohol alami dalam durian yang bisa membuat beban metabolisme ginjal meningkat. Sebuah jurnal dari Renal Nutrition and Metabolism menegaskan bahwa pasien dengan penyakit ginjal tahap menengah hingga lanjut harus membatasi makanan tinggi kalium dan fosfor, termasuk durian. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari hal ini. Jadi jika Anda penggemar durian, pastikan ginjal Anda dalam keadaan sehat terlebih dahulu sebelum menikmatinya. 2. Pisang, tinggi kalium yang harus diwaspadai. Pisang termasuk buah yang paling umum dikonsumsi di Indonesia. Teksturnya lembut, rasanya manis, dan mudah dicerna. Namun pisang juga termasuk buah dengan kandungan kalium yang sangat tinggi, yaitu sekitar 422 mg kalium per satu buah berukuran sedang. Kalium dalam jumlah besar ini sangat berbahaya bagi penderita gangguan ginjal karena dapat menyebabkan hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi di mana kadar kalium dalam darah melebihi batas normal. Ini bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal, kelemahan otot, bahkan kelumpuhan. Ginjal yang sehat biasanya dapat membuang kelebihan kalium melalui urin, tetapi pada ginjal yang rusak, kemampuan ini menurun drastis. Akibatnya, kadar kalium akan terus meningkat seiring konsumsi buah tinggi kalium seperti pisang. Penting untuk memahami bahwa sekalipun pisang tampak sehat dan sering dianjurkan untuk atlet atau orang aktif, manfaatnya tidak berlaku bagi semua orang. Bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis, CKD, pisang justru bisa memperparah kondisi mereka. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi ginjal sebelum mengonsumsi buah ini secara rutin. 3. Alpukat, lemak sehat tapi bahaya kalium tinggi. Alpukat dikenal sebagai sumber lemak sehat, cocok untuk jantung dan baik untuk kulit. Tapi di balik manfaatnya, alpukat mengandung kalium yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pisang. Dalam 100 gram alpukat, terdapat sekitar 708 mg kalium. Ini merupakan jumlah yang sangat besar dan dapat membahayakan penderita gangguan ginjal. Kalium berlebih dalam darah bisa menyebabkan gejala seperti jantung berdebar, lemas, hingga kesulitan bernapas. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, bisa berujung pada serangan jantung. Pada pasien gagal ginjal yang fungsi ekskresinya sangat terbatas, konsumsi alpukat dalam jumlah kecil saja bisa menyebabkan lonjakan kalium yang drastis. Beberapa pasien gagal ginjal melaporkan kondisi memburuk setelah mengonsumsi alpukat tanpa kontrol. Dalam jurnal Clinical Kidney Journal, disebutkan bahwa makanan tinggi kalium harus dihindari atau dibatasi secara ketat pada pasien dengan GFR, laju filtrasi glomerulus di bawah 60. Oleh karena itu, walaupun alpukat bermanfaat untuk sebagian orang, penderita ginjal perlu sangat waspada. 4. Jeruk dan jus jeruk.
Asam dan kaya kalium. Jeruk adalah buah yang sangat populer dan sering dikaitkan dengan vitamin C. Tapi bagi penderita gangguan ginjal, jeruk dan jusnya bisa menjadi sumber masalah karena mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Satu gelas jus jeruk bisa mengandung lebih dari 400 mg kalium, yang cukup untuk menyebabkan masalah pada penderita penyakit ginjal stadium 3 atau 4. Selain itu, kandungan asam sitrat dalam jeruk bisa memperburuk kondisi pasien dengan batu ginjal, terutama jenis batu ginjal kalsium oksalat. Meskipun pada beberapa jenis batu ginjal, asam sitrat dianggap membantu, bagi pasien dengan asidosis metabolik atau iritasi saluran kemih, jeruk bisa memperparah kondisi tersebut. Rasa segar dari jus jeruk kadang menipu, karena kita tidak menyadari bahwa dalam satu gelas kecil saja, kadar kalium bisa sangat tinggi. Menurut Journal of Renal Nutrition, penderita penyakit ginjal harus mengganti jeruk dengan buah-buahan rendah kalium seperti apel atau beri. Meski jeruk adalah simbol kesehatan bagi banyak orang, kenyataannya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi fungsi ginjal yang sudah menurun. 5. Kiwi, si asam manis yang menyimpan risiko. Kiwi sering disebut-sebut sebagai buah super karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi dan antioksidannya yang kuat. Namun, kandungan kalium dalam kiwi ternyata cukup tinggi, sekitar 312 mg per buah. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, angka ini tidak berbahaya. Tapi bagi penderita penyakit ginjal, ini bisa menyebabkan penumpukan kalium dalam darah. Selain kalium, kiwi juga mengandung oksalat yang cukup tinggi. Oksalat adalah zat yang bisa membentuk kristal bersama kalsium, lalu mengendap di ginjal dan membentuk batu ginjal. Ini sangat berbahaya bagi penderita yang sudah memiliki riwayat batu ginjal, atau yang mengalami dehidrasi kronis akibat gangguan ekskresi cairan oleh ginjal. Menurut Nephrology Research Review, kiwi harus dimasukkan dalam daftar buah yang harus dibatasi konsumsinya oleh penderita gangguan ginjal, terutama mereka yang sedang menjalani diet rendah oksalat dan rendah kalium. Sebaiknya kiwi hanya dikonsumsi dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari. 6. Mangga, manis alami tapi menjebak ginjal. Mangga adalah buah tropis favorit banyak orang karena rasanya yang manis, teksturnya lembut, dan kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Tapi mangga juga mengandung gula alami yang cukup tinggi, yakni sekitar 45 gram gula dalam satu buah ukuran sedang. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, terutama bagi penderita ginjal yang juga mengidap diabetes. Selain gula, mangga juga mengandung kalium dalam jumlah sedang hingga tinggi. Dalam satu buah mangga ukuran sedang terdapat sekitar 323 mg kalium. Ini membuatnya menjadi buah yang kurang aman bila dikonsumsi berlebihan oleh penderita gangguan ginjal. Kalium yang tidak dapat dikeluarkan dengan baik akan menumpuk dan menyebabkan gangguan irama jantung, kesemutan, bahkan serangan jantung mendadak. Studi dari Diabetes dan Renal Care Journal, 2020, menyatakan bahwa konsumsi mangga sebaiknya dibatasi maksimal setengah buah per hari untuk pasien dengan CKD atau Chronic Kidney Disease, terutama yang berada pada tahap 3 ke atas. Pilihan yang lebih baik adalah mengganti mangga dengan buah rendah gula dan kalium seperti anggur atau buah beri. 7. Nangka, indeks glikemik tinggi dan berbahaya. Nangka memang memiliki rasa yang lezat dan sering dijadikan campuran es buah atau gorengan. Tapi kandungan gula alaminya sangat tinggi, dengan indeks glikemik yang bisa mencapai angka 75. Ini membuat kadar gula darah bisa naik dengan sangat cepat. Bagi penderita ginjal yang juga menderita diabetes, ini sangat berbahaya karena bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Tak hanya itu, nangka juga mengandung kalium dalam jumlah cukup besar, yakni sekitar 448 mg per 100 gram. Artinya, hanya dengan makan beberapa potong saja, tubuh Anda sudah mendapatkan kalium dalam jumlah yang harus diwaspadai oleh pasien CKD. Jika dikombinasikan dengan dehidrasi atau penurunan fungsi ekskresi, konsumsi nangka bisa mempercepat gejala uremia. Dalam Journal of Renal Dietetics, disebutkan bahwa nangka termasuk buah tropis yang harus dihindari dalam pola makan renal, ginjal. Buah ini juga bersifat membebani, karena meningkatkan beban gula dan kalium secara bersamaan. Oleh karena itu, meskipun menggoda, penderita gagal ginjal sebaiknya menjauhi nangka atau setidaknya hanya mengonsumsi dalam jumlah sangat kecil setelah berkonsultasi dengan ahli gizi. 8. Semangka, kaya air tapi menjebak kalium tersembunyi. Semangka dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan tinggi air.
Tapi justru karena kandungan airnya inilah semangka bisa berbahaya bagi penderita gagal ginjal. Banyak pasien CKD yang harus membatasi asupan cairan mereka agar tidak mengalami penumpukan cairan di tubuh, yang bisa menyebabkan sesak napas, pembengkakan, hingga gagal jantung. Yang sering dilupakan adalah, semangka juga mengandung kalium dalam kadar cukup tinggi, yaitu sekitar 170 mg per 100 gram. Jika seseorang mengonsumsi semangka 300 gram dalam sekali makan, setara dengan 2-3 potong besar, maka ia telah mengonsumsi lebih dari 500 mg kalium, cukup untuk menyebabkan hiperkalemia jika ginjal tidak bekerja optimal. Berdasarkan pedoman dari National Kidney Foundation, 2022, penderita penyakit ginjal harus membatasi asupan buah yang tinggi kandungan air dan kalium secara bersamaan, dan semangka termasuk di dalamnya. Walaupun terlihat ringan dan sehat, semangka bukan pilihan terbaik untuk pasien ginjal, terutama mereka yang sudah berada dalam pantangan cairan harian. 9. Buah kering, mini tapi kaya kalium dan gula. Buah kering seperti kismis, aprikot kering, prune, atau kurma sering dianggap camilan sehat. Namun proses pengeringan buah menyebabkan semua kandungan airnya hilang, sehingga zat-zat seperti gula dan kalium menjadi sangat terkonsentrasi. Satu genggam kecil kismis misalnya, bisa mengandung lebih dari 600 mg kalium dan 30 gram gula. Selain itu, buah kering biasanya juga ditambahkan gula tambahan untuk menjaga rasa dan tekstur. Ini menjadi bencana bagi pasien ginjal yang juga harus mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah mereka. Bahkan, konsumsi buah kering secara rutin bisa meningkatkan risiko hipertensi, resistensi insulin, dan mempercepat kerusakan nefron. Studi dari Nephrology Nutrition Guide, 2021, sangat menyarankan penderita CKD untuk menghindari buah kering, terutama yang dikemas secara komersial. Sebagai gantinya, konsumsi buah segar dengan kadar kalium rendah seperti apel, anggur, atau pir lebih disarankan. Tidak semua buah berbahaya. Beberapa buah justru baik untuk ginjal karena kandungan kaliumnya rendah, seratnya tinggi, dan gula alaminya tidak berlebihan. Contohnya adalah, apel, tinggi antioksidan dan rendah kalium. Anggur, mengandung resveratrol dan rendah kalium. Stroberi dan blueberry, kaya antioksidan, baik untuk pembuluh darah. Nanas, segar, rendah kalium, dan cocok untuk penderita hipertensi. Ingat, meski buah-buahan ini lebih aman, bukan berarti bisa dikonsumsi sepuasnya. Konsumsi tetap harus dalam batas wajar, dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi ginjal Anda. Nah, sekarang Anda tahu bahwa tidak semua buah baik untuk ginjal, terutama bagi penderita penyakit ginjal kronis atau lansia dengan fungsi ginjal yang menurun. Menjaga pola makan adalah kunci utama agar ginjal tidak semakin rusak dan terhindar dari cuci darah. Yuk, bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang sedang menjaga ginjal mereka. Tulis di kolom komentar jika Anda pernah mengalami efek samping dari makanan yang Anda kira sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan tubuh dan ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.